كيف حالكن؟ كيف أخباركن؟ Alhamdulillah bisa نبدأ. Ustazah. Alhamdulillah Kaifa بخير. Ustazah? كيف حالك أستاذة؟ لله الحمد لله. نبدأ على بركة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا مباركا. طيب حبيبات، نحن الآن في الوحدة الرابعة. Sudah di bab keempat dan sudah setengah buku ya. Sebelum kita mulai, kita murajaah terlebih dahulu. Yang kemarin kita pelajari tentang al-hayatu al-yaumiyah. Kalau ngomongin aktivitas keseharian, berarti dari bangun sampai tidur lagi. Nah, di sini kalau mau diruntut, kosakata yang berhubungan dengan aktivitas keseharian, bangun. Bangun itu yastayqidhu. Yastayqidhu. Taib. Nah, ini dhamirnya bisa diganti-ganti. Taib, kita mulai ya dari Ukhti Arifah, silakan. Kalau bilang, saya bangun sebelum subuh, jam sekian. Astaikidu as mana sebelum Kalau qobla sebelum itu, aha. astaikidu qoblal fajri Sebutkan jamnya. saatu Hah? Astaikidu qoblal fajri saatu robi wa nisfu As-sa'ata rabi'ata as-sa'ata robi'ata wan nisfa. wan nisfa. Naam. Nah, jadi kalau keterangan waktu jangan lupa pakaikan fathah. Taib. Ahsanti. Nah, setelah bangun kita akan sholat subuh. Tafadhali Ummu Salwa. Nah, dilanjutkan. Nah, sholat itu fiilnya yusolli. Nah, yusolli silakan diganti. Kemudian saya sholat subuh di mana? Thumma thumma usalli al-fajra fil masjidi. نصلي الفجر في المسجid. أحسنتي. بعدها أخت صفا. Nah, setelah sholat, misalnya zikir pagi dan baca Quran, berarti Adhkuru adhkuru salah wa mhm, aqra'ul Qur'an. Taib. Bisa tambahkan tempatnya di mana? Depannya salah Tempatnya di mana? tempatnya. Uh, Fi ghurfati. Fi ghurfati. Ba'daha أختي Novi. Misalnya kita mulai nyuci piring, nyuci baju. Nah, bisa dilihat di halaman sebelum-sebelumnya. Mencuci itu yaghsilu. Nah, kita ganti. Nah, kemudian saya mencuci baju dan piring. Ba'da sholat, setelah sholat Ustazah. Mhm. Ba'da sholat, aghsilu, apa tadi Ustazah? Ngapain Ustazah? Baju dan piring. Nyuci baju dan piring. Ba'da sholat, aghsilu, malabisa wa adbaq. Sahih. Di mana? Sebutkan tempatnya. Fil, uh, fil, apa itu? Dapur itu, kok lupa ya? Ghurfat, Fil matbakh. fil matbah. Sahih. Fil matbakh. Naam. Ahsanti. Berikutnya Ummu Ahmad. Habis itu misalnya menyetrika baju. Nah, ini anak keluarkan mufradat yang ada di jilid 4 ini ya. Nanti ini pola dasarnya nanti bisa diganti-ganti. Nah, sekarang kita pakai domir ana semua. Oke, silakan Ummu Ahmad. Kemudian saya mencuci baju. Misalnya di ruang tamu. Mencuci Kok mencuci? Afwan. menyetrika. Menyetrika. Oh,
Summa akuil malabisa fi ghurfatil julus. Ahsanti. Kemudian berikutnya, Ukhti Azizah. Kemudian saya sholat zuhur. Sebutkan tempatnya di mana? Summa usolli zuhra Mhm. fil ghurfatin naum. Fi ghurfatin naum. Ahsanti. Nah, kemudian berikutnya, oke, Ummu Sayyid. Nah, kita lagi mumurojaah semua mufradat fi'il kata kerja yang ada di bab keempat ini. Tadi sudah diawali dari bangun, yastaiqidhu, yusolli, salat, kemudian yaqra'u, baca Quran, zikir pagi, yaghsilu, mencuci, yakwi, menyetrika, kemudian udah salat zuhur lagi. Nah, setelah salat zuhur, menonton TV. Nah, yushahidu, ganti jadi ana. Berarti saya menonton TV di ruang tamu. Silakan buat kalimatnya. Dari yushahidu ini, Umar Said, ganti jadi ana. Berarti ya-nya kita buang, ganti jadi hamzah. Nah, dhammahnya pindahin ke hamzah. Jadi bacanya gimana? Saya menonton televisi di ruang tamu. Ya. Mic-nya masih ketutup, Umar Said, tafadhali. Oke, kita pindah dulu ya, nggak ada jawaban. Ummu Aisyah, tafadhali. Kita lagi murajaah, ya bagi yang baru sudah. masuk, ulangi lagi. Kita sedang murajaah dari awal, mufradatnya apa aja. Nah, kita kumpulkan di sini dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ceritanya udah sampai zuhur, kemudian setelah zuhur menonton TV di ruang tamu. Nah, fiilnya yushahidu. Silakan diganti ke ana. Ushahidu tilfadha fi ghurfatil julus. Ushahidu tilfaza fi ghurfatil julus. Nah, kemudian anggaplah sudah asar. Nah, kembali ke waktu Arifah. Saya sholat asar. Nah, ganti, jangan di rumah. Misalnya di masjid bersama siapa? Usolli 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 asr Mhm. fi fil mad fil fil madrasah Mhm. wa to libatun. Nah, kalau bersama pakainya ma'a. Ma'a libati bersama muridku, misalnya. To libati. Sahih. Nah, Usolli fil madrasah ma'a tolibati. baik, jamil. Nah, kemudian ba'daha, Ummu Salwa, misalnya posisinya di sekolah mau pulang ke rumah. Nah, pulang itu bahasa Arabnya yarji'u. Nggak ada ya di sini, tapi kita akan perlu kosakata ini. Jadi bisa dicatat yarji'u, artinya pulang atau kembali. Saya kembali dari sekolah ke rumah, kemudian sholat maghrib di rumah. Silakan, Mas Salwa. Saya kembali apa Ustazah? Dari rumah. Dari sekolah. Saya pulang dari sekolah, Saya pulang kemudian dari sholat sekolah. maghrib di rumah. Arji'u minal madrasati thumma usolli fil fil baiti. Ustazah, baiti. Usolli mada? Ismu salah? Usolli al isya ya tadi Ustazah ya. Maghrib. Usolli al maghrib bi fil baiti. Fil baiti. Rumahku. Rumah apa rumahku sudah? Rumah. Di rumah. Nah, Oh, di rumah. Fil baiti. nah, syukran lagi. Nah, sudah maghrib, kemudian berikutnya, Ukhti Is masih izin? Kalau gitu ke Ukhti Safa, tafadhali. Nah, kemudian saya zikir sore, iya betul, zikir sore dan membaca Al-Quran setelah maghrib. Harusnya sebelum maghrib zikirnya, tapi nggak apa-apa. Nah, silakan. Summa azkarul masa wa aqra'ul Qur'an ba'dal maghrib.
Di tempatnya bersama siapa? مع بناتي في مصلى. Jamil. Ba'daha ukhti Novi. Nah, kemudian mulai nih tidur. Nah, tidur itu yanamu. Nah, jadi semua Anda pakaikan huruf ya ya akhwat, karena pola dasar di bahasa Arab itu huwa pakai huruf ya. Nanti tinggal diganti. Kemudian saya tidur lebih awal jam sekian. Nah, silakan. Summa anamu. Kemudian saya tidur. Lebih awal. Nah, mubakkiran atau mutaakhiran? Muta'awal. Kalau lebih awal mubakkiran. Lebih awal mubakiran. Oh iya. Mubakiran. Summa anamu mubakiran. Langsung jamnya ya Ustazah. As-sa'ata 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 ashirah. As-sa'ata al-ashirah. Sa'atal ashirata. Barakallahu fikum. Nah, itu ringkasan fiil-fiil yang ada di bab 4, kan temanya al-hayatul yaumiyah, aktivitas keseharian. Dari bangun tidur, sholat, baca, kerjaan kita ibu-ibu nyuci, kemudian ngegosok, kemudian nonton TV tidak disarankan ya, aktivitas yang lain silakan gitu. Kemudian yarji'u, kembali misalnya kerja, pulang ke rumah pakainya yarji'u. Nah, endingnya tidur. Satu lagi, memasak. Biasanya kita suka mau bilang saya masak. Nah, dari kata yatbuhu atau yatbahu, nggak apa-apa, pakai dhammah atau fathah tengahnya. Karena pakainya dhammah. Yatbuhu, memasak. Nah, kalau saya memasak berarti ya-nya hapus, ganti jadi hamzah. Jadinya atbuhu. Nah, Antuna punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punya 9 fiil ini aja, itu udah bisa bikin cerita panjang. Nah, yang diinginkan tugasnya, karena insya Allah kita akan selesai di bab 4, nah tugasnya adalah pekan ini silahkan buat cerita keseharian kayak gini. Nah, tadi kita udah coba tuh. Kita sudah coba kan dari tadi bangun sampai tidur. Nah, Antuna bisa kembangkan, tambahkan. Ya, sepanjang yang Antuna bisa. Selalu konsepnya ATM, amati. Oh ya, kita sudah mengamati pola-polanya begini. Kita tiru, terus modifikasi kosakatanya. Ini yang huwa. Misalnya menceritakan tentang anak saya. Waladi yastayqidhu. Waladi yusalli. Dan seterusnya. Pakainya huruf ya seperti pola dasar ini. Kalau misalnya anaknya perempuan atau ukhti atau ummi, ceritakan tentang orang yang perempuan. Atau nama orang Fatimah. Otomatis kan dia perempuan ya. Maka semua yang ya ini ganti menjadi huruf ta. Tastaiqidhu, tusalli, taqra'u, taghsilu, takwi. Kalau ceritanya tentang anak, maka semuanya itu yang di depannya tadi ya atau ta ganti jadi hamzah. Nah, jadinya astaiqidhu, usalli, aqra'u, aghsilu, akwi. Seperti itu. Dari pagi sampai malam aktivitasnya disebutkan. Bisa Antuna kalau yang sudah punya kosakata lain selain ini bisa tambahkan bebas. Nah, yang ini yang kosakata baru yang nggak ada di bab 4, yatbuhu memasak sama yarji'u. Nah, tapi ini kita kadang perlu ya. Saya pulang dari sini, saya masak. Nah, tambahkan ini. Nah, jadi minimal ada 9 fiil kata kerja ini di cerita yang Antuna sebutkan. Oke. Tugasnya adalah buat tertulis. Dan mohon ketika tugas jangan pernah pakai AI, entah itu ChatGPT, Meta AI, Gemini atau macam-macam lah ya. Pakai format yang ada di buku. Karena kalau kita cari di internet atau di Google Translate dan AI yang sejenisnya, itu nggak akan ngambil nggak akan memberikan kita pelajaran. Kita tidak berusaha untuk membuat struktur sendiri. Tinggal tulis bahasa Indonesianya, jebret langsung keluar bahasa Arabnya. Nah, jadi jangan pernah pakai AI kalau untuk tugas di kelas anak. Karena biar kita melatih bisa sendiri seperti itu. Taib. Itu ya, semua kosakatanya tadi fiil-fiilnya. Kalau pakai yang kamus Arab Indonesia yang gambar kamus biru itu Ustazah? Oh iya, nggak apa-apa. Nah, yang Ana larangnya adalah
full. Misalnya Antuna karena nggak tahu bahasa Arabnya ya, saya memasak setiap hari. Langsung ketik Indonesia, langsung jebret muncul terjemahannya. Nah, tapi kalau cuma nyari satu kata per kata, nggak masalah. Hatta anak pun kalau nyari kosakata nggak tahu, ya udah kadang cari di Google Translate atau di kamus online atau kamus yang tadi Omo bilang ya itu bisa. Kalau nyari per kata nggak apa-apa. Tapi kalau satu kalimat panjang terus kita langsung kopas dari AI, itu yang tidak mengajarkan kita membuat struktur. Karena bedanya kita sama si mesin itu adalah kita belajar sedangkan dia hanya input-input dari yang dimasukin aja seperti itu. Karena Anda sudah coba Rob pakai AI, buat soal pakai AI, tidak sebagaimana otak kita manusia. Makanya itulah bedanya kita sama mesin. Sebagus-bagusnya mesin pasti ada errornya atau nggak sesuai. Beda dengan kita yang manusia. Jadi itu yang pesan Ana, AI tidak bisa menggantikan sosok pengajar, walaupun dia bisa mengajari kita. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh AI, bahkan Ana coba ganti istilahnya ini itu segala macam, tetap nggak bisa sebagaimana yang diinginkan. Karena itu dia, kita tidak belajar struktur. Kecuali kalau memang AI-nya yang khusus untuk belajar bahasa asing ya. Tapi untuk yang Ana bahas ini, kalau mau cari arti doang boleh. Nah, tapi kalau untuk tugas, mohon buat sendiri biar kita bisa belajar. Taib. Itu selesai pembahasan di wahdah ar-rabi'ah. Murajaahnya ringkas karena fiil-fiilnya. Oh ya, ketinggalan yaknusu. Yaknusu menyapu. Bisa dilihat-lihat lagi. Dan kita sekarang lanjut tadribat. Taib. Berikutnya, Ukhti Ratna sudah kembali? Sepertinya masih belum. Ummu Ahmad, tafadhali. Huna, sil baina kulli surataini bainahuma alaqah. Hubungkan antara dua gambar berikut ini, yang atas dengan yang bawah. Bainahuma, di antara mereka ada hubungan. Kira-kira, yaghsilu, dengan apa? Gambar yang di bawah ini. Mencuci, gambar kedua. Yakwi sudah yakwi sama-sama pekerjaan. Naam, Ummu Ahmad, tafadhali. Yaksilu mencuci kan? Mencuci gambar kedua. Yaghsilu. Gambar ya, Ustazah, gambarnya. Naam. Pertanyaannya kalimat yang mana yang sesuai dengan yaghsilu? Yang temannya, temanya sama. Boleh disebutin ini ya. Jangan gambarnya. Ana kalau gambar kedua dari kanan dari kiri. Nah, yaghsilu temannya apa? Yaksilu, an yakwi menyetrika. Naam, yaghsilu temannya sahih, yakwi sahih. Kitabun temannya Sahifatun. sahifatun. Hafilatun temannya Sayyaratun. As-sabah. Al-fajr. Al-fajr yanamu Yastaiqidu. yastayqidu. Nah, jadi alaqah itu hubungan alias ini kira-kira nyambungnya sama apa nih? Taib, syukran laki. Ba'daha ukhti Azizah, tafadhali. Indana kalimah, kata, wa indana surah, gambar. As-suratul ula, mada ya ukhti? Yang pertama itu sekolah madrasah. Surah tsaniyah. Piring atau bako. Surah thalitha. Tilfaza. Ar-rabi'ah. Kitabun. Malabisun yang terakhir. Sahih, malabis. Naam. Dan ini jamak ya akhwat, atbaq, mufradnya tabaqun. Malabis jamak, mufradnya libasun. Ketika ada jamak, coba kita tulis mufradnya apa. Nah, sekarang ini urutan. Baik, silakan dibuka mic-nya, ikuti. Al-awwalu. Al-awwalu. Al-thani. Al-thani. Al-thalithu. Al-thalithu. Ar-rabi'u. Ar-rabi'u. Al-khamisu. Al-khamisu. Nah, ini untuk urutan ke 1, ke 2, ke 3. Persis seperti yang kita sudah pelajari di lantai. Oke.
Kalau lanjutkan, akhwat, ke-6 gimana? As-sadis. Mhm. As-sadisu. Ingat, 6 beda sendiri ya. Sadis. Ke-7. As-sabi'u. Mhm. Ke-8. As-saminu. Ke-9. At-tasi'u. Ke-10. Al-ashiru. Al-ashiru. Nah, jadi ini untuk urutan ke-1, ke-2, ke-3. Bisa kita tambahkan kosakata di depannya. Misalnya buku ke-1, Al-Kitabul Awwalu. Anak laki-laki kedua, Al-Waladus Tsani. Kalau yang kita mau sebutin yang mudzakkar, pakainya yang mudzakkar ini. Tapi kalau yang di depannya muannas, maka kita ubah ke muannas. Taib. Kalau muannasnya al-awwal apa, akhwat? Al-ula. Al-ula. Kalau jam betul. Al-wahidah. Misalnya, as-sa'atul wahidatu. Itu khusus untuk jam. Tapi kalau urutan, pakainya al-ula. Taib. Kita sekarang murojaah yang muannas. Yang kedua, berarti tambahin. As-sani jadi Saniyatu. 3. Lanjut ketiga. As-salisatu. 4. Ar-rabi'atu. 5. Al-khamisatu. 6. As-sadisatu. 7. As-sabi'atu. 8. At-thaminatu. 9. At-tasi'atu. 10. Al-ashiratu. Nah, jadi semuanya tambahin tak marbutah kalau yang di depannya muannas. Misalnya mau bilang sekolah pertama, al-madrasatu, pakainya al-ula. Kemudian anak perempuan kedua, al-ibnatu as-saniyatu. Tinggal tambahin tak marbutah. Itu urutan. Dan kapan pakai urutan? Kalau kayak bahasa Indonesia, ke-1, ke-2, ke-3, jilid 1, jilid 2, urutan rumah ke-1, ke-2, lantai 1, ke-2. Nah, yang ada urutan ke, seperti itu pakainya seperti yang barusan tadi. Tapi kalau bukan urutan, normal. Berapa nomor rumahmu? Ma raqmu baitik? Khamsatun, bukan khamis. Karena nomor rumah bukan urutan. Dia emang angka doang gitu. Baik, kita pindah ke tadrib berikutnya. Tarakib nahwiyah. Tarakib struktur, nahwu itu ya gramatikal bahasa Arab. Yang diinginkan. Mata tadhabu ilal madrasati? Kapan? Mata. Mata. Bukan mata. Mata. Apa ya? Ininya apa sih istilahnya? Ada kalau Quran ada Qur'ani. Kalau di bahasa Arab istifham juga harus sesuai. Mata tadhhabu ilal madrasati? Kapan kamu pergi ke sekolah? Adhabu as-sa'ata sabi'ata. Nah, jawabannya kan saya, berarti pakai hamzah di depan. Jamnya jangan lupa fathah karena keterangan waktu masuk ke dalam kata kerja jadi fathah. Oke, berikutnya Ukhti Suwarni, tafadhali. Afwan, kelewat. Tadi terakhir siapa ya? Ukhti Aziza sudah? Tadi yang Ana itu, suka lupa. yang terakhir tadi saya yang apa tadrib yang apa kedua itu Ustazah. Oh iya. Baik. Berarti ba'daha man ba'daha Ummu Aisyah. Tafadhali Ummu Aisyah. Nah, kapan kamu pergi ke rumah? Jam 1. Mata tadhhabu ilal bait? Adhabu as-sa'atal wahidata. Ini kan anta. Kalau anti gimana berubahnya? Mata tadhhabina ilal baiti? Adhabu as-sa'atal wahidata. Naam, sahih. Tadhabina. Yang kemarin ya, yang baru kalau anti nanya ke orang perempuan depan kita pakai anti. Ba'daha Ukhti Suwarni. Tabib, saya.
متى تذهب إلى الطبيب؟ متى يذهب إلى الطبيب؟ Yadhabu atau tadhabu kalau anta? متى تذهب إلى الطبيب؟ أذهب الساعة الثانية. Kalau anti, kapan anti pergi ke dokter? متى تذهبين إلى الطبيب؟ أذهب الساعة الثانية. Nah, barakallahu fik, jamnya semuanya fathah ya akhwat, tadi diperhatikan sama. Kemudian mau pertanyaannya anta ataupun anti, kalau ngejawab kan ana. Ana cukup hamzah di depan. Oke, berikutnya Ummu Sayyid, Mustamiah atau bisa buka mic? Nah, Ustazah, tadi nggak bisa. Ini terbuka mic-nya, Ustazah. Baik. Tafadhali. Al-an masjid thalithah. Nah, kapan pergi ke masjid? Saya pergi jam 3. Iya. Aina, yang Aina nih, Anta, Ustazah. Yang masih di atas. Oh, dia yang masih. Mata tadhabu masjidun. Ada ilahnya, setelah ilah kasrah. Mata tadhabun ila. Iya. Ila ya, Ustazah. Ilah. Mata tadhabun ila. Ya, yang anak kotak ini ganti jadi yang dikotakin. Kapan kamu pergi ke masjid? Jawabannya saya pergi jam 3. Azhabu sa'ata salasah. Ada di layar sini atau di bukunya thalithata, harokatnya lagi. Azhabu as-sa'ata salisata. Sahih, as-salisata. Nah, itu yang tadi kita bahas. Kalau jam mirip kayak urutan. Jadi bukan salasah, salisata, rabi'ata. Seperti itu. Baik, ba'da hadli, Ukhti Arifah. Kapan pergi ke arsitek atau insinyur? Jam 4 ntar. Ukhti Arifah, tafadhali. Mata yadhabu ilal muhandisi. Kalau anta, nah kita nggak ngelihat si muhandisnya, tapi nanya ke orang di depan kita. Mas, kapan mau pergi ke arsitek? Nah, berarti di depan kita tuh. Anta. Kalau anta bukan yadhabu, tapi Tadhabu. Mata tadhabu ilal muhandisi. Adhabu sa'ata rabi'ata. صحيح. الساعة الرابعة. أم سلوى تفضلي. شقة خامسة. متى تذهب إلى الشقة؟ أذهب الساعة الخامسة. صحيح. تفضلي أختي إيز. العام سادسة. استعني صلاة أستاذ. نعم تفضلي. Mata tadhabu ilal ammi. Adhabu as-sadisata. Adhabu as-sa'ata as-sadisata. Adhabu as-sa'ata as-sadisata. Saya pergi jam 6. Oke, akhwat. Sekarang kita lihat nih. Kita mau amati, tiru, dan kita modifikasi. Nah, ini nggak mesti nama tempat. Ke orang juga bisa ya. Misalnya, kapan mau pergi ke nenek? Ini nggak mesti jam. Bisa dijawab hari, bulan, tanggal, bisa. Kita coba jawab dengan hari, karena kita sudah belajar hari. Nah, kita modifikasi. Tafadhali, Ukhti Safa, pertanyaannya, kapan mau pergi ke nenek? Pada hari Ahad. Gimana? Mata tadhabu ila jaddati ila jaddati. Sahih. Azhabu
Adhabu yaumal ahadi. Adhabu yaumal ahadi. Nah, sama kan akhwat formatnya ini yang kita hapus, tinggal diganti dengan nama hari. Yaumal ahadi. Taib. Berikutnya, Ukhti Nafi, kapan mau pergi ke Mekah? Kita pergi di bulan Ramadan. Bulan itu bahasa Arabnya syahra. Silakan. Kapan kamu pergi ke Mekah? Saya pergi bulan Ramadan. Jadi, Ukhti Nafi, mic-nya masih tertutup? Ustazah, kapan bro? Mata tadhabu ke ana ya Ke Ustazah? Mekah. Enggak ininya apa? Tak, Domirnya. pertanyaannya anta, jawabannya ana. Oh, mata tadhabu ila Makkah. Ilal Makkah. Tanpa alif lam. Mata tadhabu ila Makkah? Mata tadhabu ila Makkah. Adhabu syahrul Ramadan. Syahra. Fathah, jangan lupa. Adhabu Adhabu syahrul Ramadan. Ramadan. Nah, jadi simpulannya, bagaimana kita menggunakan bahasa ini? Kalau kita hanya baca terjemahin, ngikutin, itu akan cepat hilang. Nah, tapi bagaimana dipakai? Nah, kosakata yang sebelum-sebelumnya coba dimunculkan lagi. Nah, kapan pergi ke rumah sakit? Nah, mustashfa. Kapan pergi ke pasar? As-suq. Yang tidak ada di sini, tambahkan. Kapan pergi ke rumah? Al-bait. Waktunya bisa bulan, bisa hari. Nah, ini format yang diinginkan. Oke, yang berikutnya. Jadi kalau tadi mata itu kapan ya? Mata, kapan? Sekarang aina. Aina bisa di mana, bisa kemana. Tergantung kalimatnya. Kalau ini aina tusallil fajra, di mana kamu salat subuh? Usallil fajra fil masjid. Oke, tafadhali Ukhti Ratna. Dia lagi baca Quran, terus kita tanya, di mana kamu baca Quran? Saya baca Quran di musola. Pakai aina? Aina tusallil salat apa tadi Ustazah? Bukan, fiilnya bukan sholat, tapi fiilnya yang ini, membaca Al-Quran. Nah, jadi fiilnya diganti. Apa? Aina yaqra'ul Qur'an? Qur'ana. Kayaknya anta, bukan huruf ya. Anta Iya-nya tusalli. diganti. Anta yusallil Qur'an fil masjidi. Sebentar. Nah, akhwat, ini yang di atas cuma contoh. Kata kerjanya untuk yang contoh ini sholat. Tapi di soal bukan sholat. Membaca, menonton, berwudu, mencuci. Nah, jadi ini kita hapus atasnya, cuma diambil aina. Nah, pindahkan ainanya ini. Terus kalau kamu, anta bukan huruf ya, tapi huruf ta. Anta aina taqra'al Qur'an? Quran. Jawabannya? Saya membaca. Berarti? Aqra'ul Qur'an fi musalla. Sahih, hakadha. Aqra'ul Quran fil musalla. Nah, jadi yang diinginkan hanya format kata kerja sama objeknya fathah. Nah, dijawabnya saya, ana, objeknya fathah juga. Sama tempatnya. Nah, tapi lafaznya semuanya diganti. Cuma ainanya saja yang diambil sama fi dari contoh di atas. Oke. Berikutnya, tafadhali Ummu Ahmad. Yang syahidu Aina tusyahidu tilfaza? Usyahidu tilfaza fil ghurfati. Nah, di mana kamu menonton TV? Saya menonton di kamar. Berikutnya, Ukhti Azizah. Iya, tawadhu. Aina tatawadda'u
Atawaddo'ul fil hammami. Atawadda'u fil hammami. Saya berwudu di toilet. Berikutnya, Musayyid, tafadhali. Yaghsilul atbaq, dia sedang mencuci. Terus kita tanya, kamu di mana kamu mencuci piring? Aina yusolli Pakai fiilnya yang dikotakin ini. Kalau yang atas itu hanya contoh, kita hapus, yang diambilnya cuma ainanya aja. Di mana kamu mencuci piring, saya mencuci piring di dapur. Nah, jadi nggak pakai fiil yusolli. Kalau atas yusolli karena contohnya yusolli. Nah, soal di yang bawah, mencuci. Jadi nggak pakai yusolli. Soalnya mencuci. Di mana kamu mencuci piring? Saya mencuci di dapur. Pakaikan aina di depan sini. Di mana kamu mencuci? Nah, yaghsilu ganti jadi huruf ta karena mau nanya anta. Di mana kamu mencuci? Jadinya aina. Ya-nya ganti jadi huruf ta. Ta fathah ta. Jadi bacanya mic-nya ketutup. Boleh di Anda menunggu. Bapak tadi. Nah, berarti aina tagsilu outbaqo fil matbaqu. Oke. Apa artinya aina tagsilul atbaq? Aina asilu atbaq itu di mana kamu? Ya, sudah. Di mana kamu kamu mencuci piring? Sahih. Jawabannya saya mencuci piring. Berarti huruf ta-nya kita ubah menjadi hamzah. Jadi jawab dulu. Aghsilu pakai a depannya. Aghsilu. Ketika menjawab kita ganti dengan hamzah ya, Ustazah. Hmm. Aghsilu outbaqo fil matbaq. Matbakhi. Pakai kha bukan ghain. Matbakhi. Ini khas. Nah, jadi ketika bertanya pakai anta, hurufnya ta di depan. Ketika menjawab pakainya ana, hamzah di depan. Seperti itu. Oke, berikutnya tafadhali. Ummu Aisyah. Yanamu ghurfatin naum. Di mana kamu tidur? Berarti pakai Aina tanamu? Anamu fi ghurfatin naumi. Di mana kamu tidur? Saya tidur di kamar. Ba'daha Ukhti Suwarni. Aina taqsilul malabisa? Taqsilul malabisa fil hammami. Nah, jadi pertanyaan aina itu di mana? Aktivitasnya nggak mesti sholat, apa aja bebas. Ini hanya sekedar contoh. Di mana kamu baca buku? Saya baca buku di kamar, di sekolah, di perpustakaan. Nah, bisa tuh. Oke, Ana contohkan lagi. Tafadhali Ukhti Arifah. Aina taqra'ul kitaba? Pakai aina juga, tapi kata kerjanya membaca. Aina taqra'ul kitaba? Jawabannya? Aqra'ul kitaba fil fasli. Fil fasli, jamil. Nah, karena ngejawab saya berarti pakai a di depan. Aqra'ul kitaba. Tinggal sebutin tuh tempatnya di mana. Fi al-fasli, al-masjidi, al-baiti. Nah, itu yang diinginkan. Jadi bisa bertanya pakai aina, di mana. Nah, yang berikutnya, mada. Mada itu artinya apa? Nah, bagian suka ketukar-tukar, coba ditandain mata kapan. Aina, di mana? Mada, apa? Mada taf'alu, apa yang kamu lakukan? Nah, enggak dijawab af'alu, tapi kata kerjanya ngapain? Saya nyapu, berarti aknusu. Saya nonton, usyahidu. Nah, saya baca, aqra'u. Jadi untuk pertanyaan apa yang kamu lakukan, langsung kata kerjanya.
Nah, di sini kalau gambarnya laki-laki, kita pakaikan anta. Nah, yaknusu, ini pola dasarnya. Kita datangin ke dia, Pak, lagi ngapain, Pak? Terus dia jawab, saya lagi nyapu. Kalau gambarnya perempuan, kita tanyanya pakai taf'alina, anti. Bu, ibu lagi ngapain? Nah, anti lagi ngapain? Oh, saya sedang menonton. Nah, jadi sesuaikan dengan gambarnya. Oh, masalah tafadhali. Yaknusu al-ghurfah. Kita datangi dan kita tanya, apa yang kamu lakukan? Misalnya, mada yaknusu? Aknusu. Anta. Oh, Anta. oh ya. Mada taknusu? Aknusul ghurfati. Ghurfati atau al-ghurfata? Oh, ghurfata. Aknusul ghurfata. Sahih. Nah, karena di sini maunya dia fathah. Aknusul ghurfata. Oke, Ana ulangi ya. Kita datang ke dia, kita tanya, kamu ngapain? Mada taf'alu? Saya sedang menyapu. Aknusu. Kok jadi A? Nah, tadinya huruf ya berubah ke A. Karena ngejawab, saya lagi nyapu. Yang kita sapu, objek fathah, maf'ulun bihi. Syukran laki, ba'daha, ukhti Is. Nah, ada ibu-ibu, berarti pakainya taf'alu atau taf'alina. Apa yang kamu lakukan? Yang Ukhti Is kalau yang bilang kedua ya, gambar kedua Ustazah. sahih. Gambar yang kedua ini, kita nanyanya pakai mada taf'alu atau mada taf'alina. Taf'alina. Silakan dibaca soalnya. Apa yang anti lakukan? Saya sedang menonton TV. Madza tusyahidina? Pakainya pertanyaannya, template-nya sama semua. Apa yang anti lakukan? Oh, Jadi semua pertanyaannya template-nya sama, taf'alu atau taf'alina. Semua gambar ini. Yang bedanya di jawabannya. Saya nyapu, saya nonton. Nah, pertanyaannya sama semua. madza taf'alina? Jawabannya. Asyahidu. Hamzahnya fa atau dhammah, kita lihat di huruf ta-nya. Harokatnya pindahin ke hamzah. Usyahidu. Sahih, usyahidu. Usyahidu at-tilfaza. ممتاز. أشاهد التلفاز. نعم. بعدها اختصفها. ماذا تفعل؟ أقرأ الصحيفة. Nah, karena laki-laki kita datangi, kamu lagi ngapain? Mada taf'alu, pakainya yang anta. Waktu Nafi, gambarnya laki-laki lagi. Pertanyaannya apa Ustazah? Mada taf'alu? Ada di atas. Pertanyaannya semuanya sama. Mada taf'alu atau mada taf'alina? Jawabannya yang beda. Mada taf'alun? Mada taf'alu? Pakai itu. Saya sedang menyetrika. Huruf ya-nya diganti jadi hamzah. Akwi malabisa. Sahih. Akwi al-malabisa. Taib. Berikutnya. Akhtiratna. Semua pertanyaannya sama ya akhwat. Yang atas ini. Mada taf'alu, mada taf'alina. Tergantung orang yang kita datangi, anta atau anti. Nah, ini perempuan berarti anti. Pakai yang mana? Mada taghsilina? Pertanyaannya pakai yang di atas ini sama persis. Tidak kita ganti. Yang kita ganti hanya jawabannya aja. Mada taf'alina? Aghsilu at-tabaqo. Sahih. Aghsilul atbaqa. Taib terakhir ya akhwat. Pertanyaannya semuanya sama. Ngikutin yang di buku. Mada taf'alu, mada taf'alina. Jawabannya aja yang diganti. Oke, ba'daha tafadhali Ummu Ahmad.
Madza taf'alu? Aqra'ul kitabah. Jadi ceritanya nih, kita datang ke mereka, terus kita tanya, kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain. Semuanya ditanyanya sama. Cuman mau melatih aja anta dengan anti. Itu yang ingin dilakukan. Dan pertanyaan taf'alu taf'alina langsung dijawab kata kerjanya. Enggak dibales af'alu aqra'u, af'alu ajlisu. Enggak. Langsung kata kerjanya. Nah, makanya contoh yang ini membuatnya itu soalnya sama semua. Oke, pertanyaannya dari Ana, jawabannya bebas. Ya ukhti Azizah, mada taf'alina fi sabah? Jawabannya ngarang. Nah, di pagi hari ngapain? Aqra'ul kitabah. Jamil, aqra'ul kitabah. بعدها Sayyid, mada taf'alina fil lail? Apa yang dilakukan di malam hari? Nah, pilih kata kerjanya, pakaikan hamzah di depan. Mada taf'alina fil lail? Madza taf'alina? Ini pertanyaannya dari Ana, nggak di buku. Ustazah. Jawabannya bebas. Iya. Ya qara'u Al-Quran apa mana dia tadi ya? Kalau saya membaca, ya-nya diganti jadi huruf apa? Ta ya Ustazah. Nah, kalau Ana Hamzah Ustazah. Nah, karena Ana nih nanya ke Anti, ke Sayyid. Mada taf'alina fil lail? Berarti jawabannya saya. Aqra'u Al-Quran. صحيح أقرأ القرآن. نعم. بعدها يا عائشة ماذا تفعلين في النهار؟ أذهب إلى السوق. Nah, nahar siang. Siang-siang ngapain? Pergi ke pasar, sahih. Ukhti Suwarni, ماذا تفعلين في المساء؟ أختي Suwarni, ماذا تفعلين في المساء؟ Atakallamu ma'al usrati. Saya berbicara dengan keluarga saya. Nah, jadi pertanyaan mada taf'alu, mada taf'alina, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan? Jawabannya bebas, apa aja. Nah, taib. Yang sekarang, nah baru nih, tadi mungkin agak rancunya fiilnya ubah ke anta dan ke ana. Nah, padahal yang tadi yang diminta semuanya taf'alu, taf'alina. Jawabannya aja yang diganti. Kalau yang ini baru beneran diganti. Apa yang akan kamu sapu? Saya akan menyapu ruang tamu. Nah, kalau mencuci, apa yang akan kamu cuci? Maka fiil pertanyaannya pakai ini, jawabannya ini juga. Tinggal ganti domirnya aja. Oke, Ukhti Arifah, tafadhali. Apa yang akan kamu cuci? Berarti pakai sa. Kemudian anta pakai ta. Bacanya jadi gimana? Sa'aksilu Buat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya. Madza sayaksilu madza sataksilu Madza sataghsilu. Apa yang akan kamu cuci? Nah, saya akan mencuci. Sa'aksilu malabis. Sa'aghsilul malabis. Sahih. Nah, yang berikutnya. Salwa. Mada satakwi sa'akwil malabisa fil ghurfatin naumi. Jamil, sahih. Nah, jadi ini akhwat ya yang diganti yang huruf ya kan dia. Nah, kita mau tanya apa yang akan anta lakukan? Berarti huruf ya-nya ganti jadi ta. Kalau ana ganti jadi hamzah. Nah, sa'akwi. Itu yang diinginkan. Ba'daha, tafadhali ukhti Is. Yusallil fajar.
Apa kamu sholat? Apa yang akan kamu lakukan sholat itu? Saya akan sholat subuh. Mada satu soli Ustaz. Mumtaz, sahih. Ya-nya ganti jadi Betul. ta, domahnya ngikut. Mada satu sholli. Kamu sholat apa? Mada satu soli sa ayo Ustaz. Sa'usoli al-fajr. Sahih, sa'usallil fajar. Jadi yang diminta dari huruf ya ganti ke ta untuk bertanya anta. Untuk menjawab ganti ke hamzah. Nah, ba'daha ukhtu Safa. Yaqra'ul Quran. ماذا ستقرأ؟ سأقرأ القرآن. Sa'aqra'ul Quran. Berikutnya. Tafadhali ukhti Novi. Yushahidu tilfaz. Mada satu astagfirullah. Satu syahidu. Sahih. Mada Lagi. satu syahidu. Usyahidu tilfaza. Sa'ushahidu tilfaz. Saya akan nonton TV. Ba'daha ukhtiratna tafadhali. Dia mencuci piring. Kita tanya, apa yang akan kamu cuci? Saya akan nyuci piring. Maza satu silu itu sudah. Sataghsilu. Maza sataghsilu Kalau ana diganti jadi aghsilul at-tabaqo. karena pertanyaannya pakai sa, maka jawabannya juga ngikut pakai sa. Aghsilul pakai ta lagi sudah. At-taghsilu sudah. At-taghsilul at-tabaqo. Dihilangkan. Jadi ya, ta, hamzah dia nggak akan muncul barengan, hanya satu aja. Kalau ana berarti hamzah aja di depan. Tadi yang kurang sa-nya. Belakangnya betul. Aghsilunya betul, tinggal tambahin sa di depan. Saya akan mencuci. Berarti sa'aghsilu. Sa'aghsilul atbaqo. Sa'aghsilul atbaqa. Sahih. Nah, sekarang pertanyaannya dari ana, Ummu Ahmad. Madza satakwina? Madza satakwina? Sa'akwi kapan kamu kan? Sa'akwi atas salita. Baik, yang ditanyanya madza, apa yang akan digosoknya? Kalau mata, betul jawabannya waktu. Tapi madza satakwina? Apa? Madza. Apa yang akan kamu cuci? Sedikit tadi. Sahih. Madza satakwina? Sa'akwi malabisa. Sahih. Sa'akwi malabisa. Jadi akhwat yang diinginkan, kalau nanya anta pakai ta di depan, orangnya nih, depan kita laki-laki, kamu pakainya huruf ta di depan. Untuk ngejawab, saya pakai hamzah di depan. Tapi kalau mau ketambahan akan, pakai sa. Yang tadi tetap ngikut. Kamu akan mencuci. Anta sataghsilu. Saya akan mencuci. Ana sa'aghsilu. Perubahan domirnya tetap, tinggal tambahin sa di depan. Karena artinya akan. Oke, nah, sampailah kita ke mulakhas at-tarakib. Ringkasan strukturnya. Baik, yang Anda minta versi tertulis ya. Bagi yang nggak bisa ngetik keyboard Arabiknya di perangkatnya, tulis di buku atau buku tulis bebas, fotokan kirim di grup. Jadi kita praktekkan masing-masing bisa buat format seperti ini. Mulakhas at-tarakib, ringkasan struktur. Yang pertama, kata kerja.
ada pelakunya, ada kata kerjanya. Nah, kalau aqra'u, aknusu, usyahidu, aghsilu, pelakunya siapa akhwat di sini? Saya orang pertama. Nah, saya pakainya hamzah di depan. Nah, ini objek yang Ana. dilakukan namanya maf'ulun bihi, objek kasih fathah. Saya membaca, yang dibaca kasih fathah. Al-Qur'ana, Al-Kitaba, Al-Majallata, As-Sahifata, pakai fathah. Kemudian saya saya menyapu ruangan. Nah, apa yang disapu? Ruangan. Berarti ruangan itu fathah. Al-ghurfata ganti al-baita. Saya nyapu masjid, al-masjidah. Saya nyapu sekolah, aknusu al-madrasata. Nah, seperti itu. Sekarang silakan masing-masing buat kalimat yang formatnya kayak begini. Saya ngapain? Nah, bendanya apa? Kalau misalnya mencuci baju, mencuci eh, apa namanya? Macam-macam ya, piring, baju, mobil, kayak gitu. Diketik di Zoom di sini. Kalau nggak bisa, tulis tangan, fotokan, kirim di grup sekarang. Kalau yang bingung silakan bertanya. Karena Ana mau tambahkan format berikutnya. Nah, jadi konsep di bahasa Arab itu ada kata kerjanya, alias kita sebut fi'lun, ada pelakunya, siapa fa'ilnya, bisa nama orang, bisa dhamir yang nempel-nempel ana, anta, dan ini objek, alias maf'ulun bihi, dan selalu fathah. Nah, format ini akhwat, kata kerja, pelaku, dan objeknya, bentuknya bisa macam-macam. Nah, kalau ini kan aqra'u, fi'il aslinya yaqra'u, pelakunya ana. Nah, tapi kalau dipisah bisa nggak? Ya, misalnya Ahmad membaca. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Bisa. Kalau Fatimah taqra'u al-Qur'ana. Nah, kamu membaca. Anta taqra'u al-Qur'ana. Jadi si pelaku ini bisa bentuknya domir-domir yang nempel tadi, dia, kamu, saya, atau bisa juga nama orang. Seperti itu. Oke, sudah ditulis? Apa Ustazah? Nggak bisa ngetik Ustazah. Oke, nggak apa-apa. Boleh tulis di kertas di mana aja, nanti difotokan, kirim di grup. Semua yang 5 itu Ustazah, kata kerjanya. Kata kerjanya bebas. Boleh dari yang tadi sudah kita pelajari, misalnya menyapu, nggak ada kan di sini ada menyapu. Kosakatanya bebas, apa aja. Nah, selain yang di sini. Kalau mau pakai yang di sini boleh, tapi ganti bendanya. Oh ya, Ustazah. Apaan? Satu aja ya Ustazah? Satu aja, sahih. Satu aja. Nah, satu. Jazakillah khairan. Wa'iyyakum. Ana bacakan, Ukhti Safa, sa'aghsilul wajha. Saya akan mencuci wajah, betul. Kemudian Muhammad aghsilul atbaqa. Pakaikan alif lam. Ukhti Aziza, aqra'ul kitaba. Madza taftahu? Apa yang kamu buka? Aftahul baba. Saya buka pintu. Sahih. Kemudian Ummu Aisyah, aktubu ad-darsa. Pakai kepala hamzah. Ummu Salwa, aqra'ul qissata. Saya membaca cerita. Nah, kalau diperhatikan semua, tadi objeknya itu pakai fathah, fathah, fathah. Nah, jadi kita biasakan nih, untuk objek, pakaikan fathah. Nah, yang nggak bisa ketik, bisa tulis tangan, fotokan. Oke. Baru 6. Nah, bagi yang sudah mau mencoba buat yang pakai huwa atau hiya, silahkan. Nah, kita latihan di sini. Oke. Ukhti Novi, aqra'us sahifata. Naam. Ukhti Ratna, af'alul Qur'an. Nah, kalau af'alu saya melakukan. Kurang tepat kalau pasangannya Al-Quran. Misalnya kalau Al-Quran itu saya membaca, saya menghafal. Jadi selain af'alu, boleh fi'ilnya diganti? Kalau menghafal dari kata yahfadhu.
Nah, misalnya saya menghafal Al-Quran, berarti ya-nya hapus, ganti hamzah. Ahfadhu. Aha. Ukhti Is, aqra'u al-kutubal arabiyyah. Naam, boleh. Anak koreksi tulisannya. Aqra'u al-kutuba al-arabiyyata. Nah, seperti ini. Berikutnya, Ummu Sayyid, aqra'ul kitaba fi sabah. Mumtaz, sahih. Kemudian, Ukhti Arifah, Khalid yushahidu khawalah atau jawalah atau khawlah. Jawala Ustazah. Jawalah. Titiknya yang di bawah jim. Jadi, Khalid yushahidu. Pakai ha yang begini. Yushahidu. Kemudian, Ukhti Safa, yadrusu al-waladu al-haditha. Ya, anak itu belajar hadis. Ukhti Aziza, yatbakhu as-samak. Nah, siapa orangnya di sini? Belum disebutkan. Karena perlu fa'il. Ummu Ahmad, aina tusbihina. Maksudnya berenang atau apa nih? Ummu Ahmad, kalau berenang pakainya sin. Tasbahina dari kata yasbahu. Ganti jadi anti tasbahina. Taib, Ukhti Ratna sahih. Ahfadhu al-Qur'ana. Memasak. Tatbukhi pakai to, pakai kha. Ummu Salwa, mada taf'alu? Atbukhu fil matbakhi. Ukhti Aziza, Fatimah, tatbukhu samaka. Naam. Nah, jadi ini cara membuat kalimatnya. Oke, ada lagi? Siapa yang belum? Silahkan ya, menyusul. Nah, kalau akan, tinggal tambahin sa di depannya tuh. Dari yang Antuna buat tadi, tambahin aja sa. Jadi artinya akan. Misalnya, Ukhti Novi, sa'aqra'u sahifata. Tinggal tambahin sa. Ukhti Iis, sa'aqra'ul kutuba. Tambahin sa. Ukhti Ratna, sa'ahfadhul Qur'an. Nah, semuanya sama. Tinggal tambahin sa. Mau domirnya huwa, bisa tetap pakai sa. Karena sa itu artinya akan. Misalnya contohnya Ukhti Azizah, Fatimah sa tatbukhus samak. Kemudian Ummu Salwa, mada sataf'alu. Nah, semuanya bisa dipakaikan sa. Oke. Kemudian pertanyaan mada, jawabannya apa? Nah, tergantung nih, mada taf'alu, apa yang kamu lakukan? Jawabannya bebas tadi ya. Nah, seperti yang Antuna tulis, saya begini, saya begitu. Kemudian kita coba jawab secara lisan. Nah, tafadhali Ukhti Suwarni, mada taknusu? Jawabannya bebas. Apa? Aknusu al-ghurfatin naum. Al-ghurfati? Al-ghurfatan naum. Al-ghurfata atau ghurfata biduni al? Aknusu ghurfatan naum. أكنس غرفة النوم صحيح. بعدها أم عائشة، ماذا تشاهدين؟ أشاهد التلفاز. أشاهد التلفاز. berikutnya أم سيد، ماذا تكنسين؟ ماذا تكنسين dari unsur yaknusu, menyapu. Nah, kalau mau bilang saya menyapu, gimana? Mada taknusina? Anuksu. Aknusu. Hurufnya tidak dibalik, cuma diganti yang tadinya ya jadi hamzah. Yang tadi jadi hamzah saja. Jadi taknusu, aknusu. 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 Apa yang disapu? Aknusu sina. Apa? Sina?
Ini kan sin Ustazah. Aknusu sina bukan Ustazah. Baik, kalau ana yang diganti cuma depan aja, nggak pakai ina-ina di sini. Nah, kapan kita pakai ina? Kalau mau bertanya ke anti. Nah, kalau menjawab nggak pakai ina-ina. Berarti kembali ke format awal, yaitu aknusu. Nggak ketambahan ina, inanya dibuang. Karena untuk menjawab ana. Saya menyapu. Nah, apa yang disapunya? Silahkan objeknya kasih fathah harokatnya. Bisa rumah, bisa kamar, atau apa aja. Saya menyapu dapur bisa. Aknusu kurfatan mat matlik pol. Nah, kalau dapur nggak pakai ghurfah, langsung aknusu al-matbakh. Berarti baca matbakhnya harokat kho-nya apa? Doma Ustazah. Kalau objek tadi apa di sini? Nah, tengok sebelah kanannya ini. Nah, fathah Ustazah. Sahih. Jadi bacanya aknusu, Aknusu kurfatan nggak pakai ghurfah. Kalau dapur, dapur aja. Jadi saya menyapu dapur. Ustazah mana deh kosakatanya? Dapur. Matbakh. Nah, ini sudah Anda tuliskan di layar. Warnanya tapi hitam juga ya, saru. Nah, aknusu al-matbakh. Saya menyapu dapur. Tinggal huruf kho-nya harokatnya apa? Aknusu matbago. Kho, bukan ghain. Oh, matbakho. Sahih. Aknusu al-matbakh. Baik. Nah, jadi itu kalau pertanyaannya apa? Apa yang dilakukan? Apa yang disapu? Nah, bisa kasih fathah-fathah semua. Sa juga begitu. Cuma bedanya ketambahan sa aja. Baik, Ukhti Azizah. Soal. Mada sataknusina? Selain matbakh. Aknusu Adakah pertanyaannya pakai sa? Jawabannya sa juga. aknusu halaman itu apa? Hadiqota berarti ya kalau misalnya mau nyapu taman Boleh. gitu. Saaknusu hadiqota. Naam, saaknusu al-hadiqata. Baik, saaknusu al-hadiqata. Nah, jadi bedanya itu aja. Maaf, mau nanya. Ini kan kalau misalnya dia cuma hadikota itu berarti dia baru pakai alif lam gitu. Tapi kalau misalnya tadi ada contoh gurfatun naum, berarti yang gurfatunya itu nggak usah pakai alif lam gitu ya Ustazah? Betul. Tidak dibolehkan pakai alif lam karena dia mudhaf, nggak boleh pakai al, nggak boleh tanwin. Oh, berarti kalau dua kata itu yang si gurfahnya itu jadi mudhofnya, terus yang naumnya itu jadi mudhof ilaihnya gitu ya maksudnya. Makanya kenapa nggak boleh pakai alif lam gitu ya? Nah, betul seperti itu. Oh, Jadi yang baik. pertama di ghurfahnya mudhaf, nggak boleh pakai alif lam dan nggak boleh tanwin juga. Oh, Oke, baik. berikutnya. Jazakallah khair Ustazah. Wa iyyakum. Nah, Ummu Ahmad, sekarang mata. Apa artinya mata? Ummu Ahmad, mata. Iya, kapan Ustazah? Oke, mic-nya masih. Kapan? Mata itu kapan? Jawabannya pasti keterangan waktu. Bisa jam, bisa hari, bisa bulan, bisa qobla, setelah, ba'da, sebelum, kebalik. Qobla, sebelum, ba'da, setelah. Inda, ketika. Itu semua bisa jadi jawaban ketika ditanya mata. Oke, kita coba. Mata tadhabu ilal madrasati? Jawab dengan jam. Adhabu ilal madrasati as-sa'at as-sabi'ata. As-sa'ata as-sabi'ata. Oke. Nah, berikutnya. Tafadhali. Ukhtiratna. Jawabannya dengan hari. Mata tadhhab ila tabib? Jawabannya dengan hari. Saya pergi ke dokter hari sekian. Hari apa? Azhabu yaumus sabta. Yaumus sabti. Ustazah. Nah, mumtaz. Yaumanya yang fathah karena keterangan waktu, sabtinya karena mudhafun ilaih, dua kata yang keduanya dikasrahkan. Lagi. Mata tadhhabu ila tabib?
Azhabu yaumas sabti. Ahsanti. Adhabu yawma sabti. Berikutnya, Ukhti Nafi. Mata tadhabu ilal masjidi? Nah, kapan pergi ke masjid? Jawabannya, saya pergi ke masjid nanti bulan Syawal, misalnya. Mhm. Adhabu fil masjidi bulan syahrul Mhm. Sya'ban. Ana maunya Syawal, karena Sya'ban Apa kasusnya nggak boleh Sya'ban? turun kasroh. Kalau yang nggak boleh turun kasroh, nggak bisa dikasih kasroh. Nah, Ana pilihkan yang Syawal karena bisa kasroh nih. Adhabu fil masjidi ke masjid ya Ustazah tadi. Adhabu ilal masjidi. Adhabu ilal masjidi syahros syawal. Syawali. Naam. Syawalin, sahih. Nah, jadi seperti itu. Untuk pertanyaan mata, kapan? Jawabannya itu waktu. Hari ini, besok, itu bisa. Yang penting keterangan waktu. Nah, kita udah belajar hari, tambahan tadi bulan ya, karena bulan kan di Al-Quran juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Banyak lafaz-lafaz syahr gitu. Nah, jadi nggak asing. Kemudian yang berikutnya, Oke Sofa, tafadhali. Jawabannya pakai qabla atau ba'da? Mata tadhhabu ilal baiti? Adhabu ilal baiti ba'dal asri. Ba'dal asri. Taib. Jadi itu bisa pakai ba'da qabla. Jadi pertanyaan mata, kapan? Nah, harus dihafal untuk kata tanya. Madza apa? Mata kapan? Aina di mana? Nah, itu harus dihafal karena biar tahu, oh ya jawabannya kalau mata pasti waktu, aina pasti tempat. Nah, ini ya contoh keterangan waktu. Adhabu as-sa'ata as-sa'ata, jamnya pakai fathah. Kemudian yang poin ketujuh, sama seperti yang satu tadi, maf'ulun bihi objek kasih fathah. Kemudian setelah fi kasroh, kecuali yang ada alif bengkoknya gini, musolla, nggak bisa jadi musolli. Kan yang dia kasih harokat kasroh huruf terakhir, harusnya si alif bengkok, tapi alif nggak nerima harokat, jadi tetap bacanya musolla. Rumah sakit, mustashfa. Saya di rumah sakit, gimana akhwat? Bacanya ana fil Mustasfa. Tetap walaupun ada fi, tapi mustashfa karena yang harusnya dapat harokat kasroh si alif bengkok, tapi nggak bisa muncul kasrohnya. Jadi mustashfa jangan diturunin karena dia emang tidak bersalah, jadi jangan diapa-apain. Yang harusnya kasroh itu si alif bengkok, tapi nggak bisa alif menerima harokat. Alif itu sukun selalu. Dan terakhir, aina. Aina itu kan di mana? Pasti jawabannya itu tempat. Kita coba ya. Tafadhali, Ukhti Iis. Silahkan jawabannya tempat. Di mana aja bebas. Aina taghsilul malabisa? Hina taksilul malah taksilu malah bisa fil menaruh baju ya Ustazah. Aghsilu mencuci. Saya mencuci baju di toilet misalnya. Aksilu malabisa fil hammam. Mumtaz. Fil hammami. Nah, ini kita bisa pakai fi di toilet. Berikutnya Salwa. Posisi juga bisa di depan, di belakang. Misalnya, masih pertanyaan yang sama, tapi nyucinya di depan kamar. Nah, gimana di depan? Bahasa Arabnya, aina taghsilul malabis? Taksilu aksilul malabisa fi amamal ghurfatin naumi. Ustazah. Ahsanti. Tapi nggak pakai fi lagi karena amama sudah ada Amama arti udah di ya. depan. Anak ulang ya Ustazah. Aksilul
Aghsilul malabisa amamal ghurfatin naumi. Amama ghurfatin naumi, ahsanti. Jadi Amamal nggak ghurfatin mesti naumi. pakai fi. Bisa juga dia pakainya amama di atas. Kok di atas, di depan, kayak gitu. Nah, kemudian bisa juga misalnya di atas kursi nih, tafadhali. Ukhti Arifah, aina taqra'ul Qur'an? Saya baca Quran di atas kursi. Aqra'ul Quran ala Ala. Aqra'ul Quran alal kursiyun. Setelah ala, kasrah karena dia harfu jar. Kursi. Sahih. Alal kursiyi. Sahih. Aqra'ul Quran alal kursiyi. Jadi jawabannya nggak mesti fi. Yang penting menunjukkan tempat. Di atas, di bawah, di depan, di belakang, di dalam. Nah, jadi jawaban aina pasti itu tempat. Bisa nama kota, nama daerah, kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, akhwat? Untuk pola yang diinginkan, jadi diusahakan mula khostarokib ini struktur yang kita ingin bisa menguasainya di bab tersebut. Tadi maf'ulun bihi fathah, jadi mulai sekarang kalau ada yang objek, kata kerja, pelaku, setelahnya objek, kasih fathah. Kalau mau bilang akan, tambahin sa di depan kata kerja. Mau nanya apa, pakainya madza. Mau nanya kapan, pakainya mata. Kemudian mau nanya di mana, pakainya aina. Nah, itu yang diinginkan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ustazah. Kalau misalnya pertanyaannya itu nggak pakai sa, tapi kemudian jawabannya itu pakai akan, boleh nggak gitu, Ustazah? Jadi pertanyaannya nggak pakai misalnya sa'akra'u, tapi dia ngejawabnya pakai sa'akra'u gitu, Ustazah. Misalnya apa yang kamu sedang lakukan? Kalau dari segi makna kurang pas, karena kalau nggak pakai sa itu sedang. Jadi, madza taf'alu, apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Tapi kalau misalnya ditanya, apa? Saya akan nyuci. Sekarang yang ditanya nih sedang apa? Nah, jadi lebih tepatnya kalau pertanyaannya nggak pakai sa, jawabannya nggak pakai sa. Lebih tepatnya gitu. Biar Berarti di harus segi melihat pendengaran, konteksnya juga ya, Ustazah ya. betul. Biar sinkron gitu. Iya, iya, baik. Ustazah, Kembali. Ustazah, yang tadi yang tidak bisa dikasih kasroh alif apa, Ustazah? Yang tidak bisa dikasih kasroh, Alif alif bengkok. maksurah. Anda bilangnya alif bengkok ya. Nama ilmiahnya di bahasa Arab adalah alif maksurah. Sama kalau yang belakangnya ada tanwin yang ada alifnya itu ya, Ustazah? Tanwin alif, sebentar. Beginikah? Kayak sariran, kitaban. Ini? Sebentar, Ustazah layarnya. Iya, Ustazah, itu. Misalnya kitaban. Nah, alif yang ini maksudnya yang ada tanwinnya? Nah, Ustazah. Bukan, dia bukan alif maksurah. Kalau ini dia alif yang sebagai penutup kalau ada tanwin, fathatain pasti ditutup dengan alif. Dia bukan maksurah. Justru dia bisa ngelihat harokatnya, tanwin. Tapi kalau alif maksurah, dia nggak nerima harokat sama sekali. Contohnya misalnya, fata, seorang pemuda. Nah, ini apa nih? A, I, U, an, in, un, kan nggak kelihatan. Itu yang disebut alif maksurah. Tapi kalau ini bukan. Jadi yang bengkok itu aja bentuknya ya, Ustazah? Sebenarnya nggak yang bengkok, yang lurus ada. Contohnya misalnya Sofa dan Marwa. Kita tahu ya Bukit Sofa dengan Bukit Marwa. Inna Sofa wal Marwata Sofa. Nah, ini disebut alif maksurah juga. Al-aso. Aso itu tongkat. Tapi dia nggak bengkok seperti tadi. Namanya Mustafa, Mustashfa, Musolla. Nah, tapi dia satu bareng-bareng temannya. Kenapa? Karena dia nggak bisa nerima harokat juga. Kayak gitu. Kalau yang tadi kitaban, dia muncul karena ada tanwin. Tadinya kitabun mau difathahkan. Fathatain. Nah, ditutup dengan alif kitaban. Bukan si alifnya ini yang harokat terakhir. Afwan, sebentar.
Justru si ininya apa namanya baknya huruf terakhir karena fathatain ditutup dengan alif. Tapi kalau yang tadi as-safa al-asa huruf terakhirnya si alif, alif asli dia. Nah, kalau ini dia bukan alif asli, alif yang bahasa ana tuh ujuk-ujuk datang sebagai penutup karena ada fathatain. Tapi kalau yang as-safa al-asa sama-sama bentuknya lurus, tapi kan dia nggak bisa dikasih harokat sama sekali. Dia huruf alif asli dan di huruf terakhir gitu. Sama kasusnya kayak musolla. Nah, dia huruf asli dan huruf terakhirnya. Nggak bisa dikasih harokat. Baik, itu saja. Nah, untuk tugasnya, akhwat, yang tadi Anda bilang, silakan buat cerita tentang al-hayatul yaumiyah pakai fiil-fiil yang ada di buku, minimal banget itu. Kalau mau tambahkan yang di luar buku silahkan. Kalau misalnya bingung nggak bisa, ingat format yang tadi. Lihat mulakhos tarokib. Di sini belajar struktur. Ada kata kerja, ada pelakunya. Kalau ada objek, kasih fathah. Kalau ada harfu jar, fi, ila, bi, kasrohkan. Nah, jadi formatnya di bahasa Arab biasanya kata kerja, pelakunya, objeknya, dia di mana tempatnya, jam berapa waktunya. Nah, kurang lebih formatnya begitu. Silakan dibuat, ditiru, modifikasi. Lihat hiwar, lihat tadribat, insya Allah bisa. Dikumpulkan di grup dalam bentuk tulisan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu Jazakallahu fiik. khairan Ustazah, barakallahu fiik. Ya.